mengalami kejadian yang ada di sini. Saya itu bertemu dengan penunggu di sini yang bernama Baru Kelinting. Fenomenanya jika setahun sekali terjadi, itu fenomena alam yang disebut sapon. Danau Ranuk Lindungan. Pada tanggal 17 Oktober 1979, dalam sejarahnya, danau ini pernah menggegerkan masyarakat Indonesia dengan tragedi tenggelamnya tank amfibi beserta seluruh isinya. Peristiwa tragis ini sampai sekarang masih diliputi misteri, karena bangkai tank dan seluruh awaknya tak seorang pun berhasil ditemukan. Menurut legenda dan kepercayaan masyarakat sekitar, di wilayah ini hiduplah seorang yang sakti dan arif bijaksana, Bengawan Nyampo namanya. Suatu hari ia didatangi Endang Sukarni dari Keraton Mataram. Ia melarikan diri dari keraton karena hendak dinikahkan dengan lelaki yang tidak ia sukai. Sebagai simbol rasa cintanya, Bengawan memberikan sebilah pisau kepada Endang Sukarni. Namun Bengawan juga berpesan untuk tidak memangku pisau tersebut. Dan disayangkan, suatu ketika ternyata Dewi Endang Sukarni melupakan pesan sang Bengawan dan memangku pisau tersebut. Keteledoran inilah yang membuat dirinya hamil dan melahirkan bayi setengah ular. Wujud manusia setengah ular itu diberi nama Baru Kelinting. Saya pernah mengalami kejadian yang ada di sini. Saya itu bertemu dengan penunggu di sini yang bernama Baru Kelinting. Seperti apakah Baru Kelinting itu? Baik, Baru Kelinting itu ya, orangnya itu kekar, tampan, di waktu itu tidak berbaju dan rambutnya terurai, indah, bersih rambutnya. Saya ingin mengungkapkan misteri yang ada di sini. Kadangkala setahun sekali itu terjadi yang namanya orang daerah sini itu angin sapon. Saking banternya angin sapon itu sampai mampu membalikkan air yang ada di dasar itu terangkat keluar karena kecepatan angin. Nah, pada akhirnya air belerang yang tergenang di bawah itu naik ke permukaan, lalu mabuklah semua ikan-ikan yang ada di sekitarnya. Di waktu ada terjadinya itu, para warga di sini sudah berebut ikan yang sudah mati ya? Iya, karena mabuk oleh belerang yang diangkat oleh angin tadi. Belerang itu naik ke permukaan, lalu mabuklah semua ikan-ikan yang ada di sekitarnya itu. Kalau posisinya sumur yang saya ketahui di sini adalah dari dam ini sampai ke barat itu adalah 25 meter. Ayo kita ke sana. Kita jalan-jalan, ini Kang Karto menunjukkan sumur yang ada di Ranuk Lindungan ini, teman-teman. Sumur itu. Cuman kalau mata telanjang memang tak bisa melihatnya. Tapi yang saya saksikan di sini 25 meter ke barat dari dam, isinya posisinya. Jadi di sini itu ada sebuah sumur yang goib yang mengeluarkan satu sumber mengeluarkan dua warna, yaitu sumber yang air tawarnya berjalan mengalir ke barat, yang belerang itu mengalir ke arah timur. Itu yang saya ketahui. Makanya saya bilang di sini, fenomenanya jika setahun sekali terjadi, itu fenomena alam yang disebut sapon.
Sapon itu saking banternya angin sampai mampu membalikkan air yang ada di dasar. Jadi akhirnya air belerang itu terangkat ke permukaan, lalu mabuklah semua ikan-ikan yang ada di sekitarnya. Itu yang terjadi sebenarnya. Agar semua orang-orang di sini itu tahu bahwa itu yang sebenarnya yang terjadi. Maka saya jelaskan dan saya ungkapkan di sini supaya orang pribumi di sini atau warga di sini supaya tahu bahwa itu adalah cerita yang sebenarnya yang saya ketahui itu. Kang, ada lagi nggak yang bisa diceritakan tentang Ranu Kelindungan ini selain itu tadi, Kang? Kalau selebihnya dari itu, menurut saya ya, apa yang tidak saya ketahui, saya tidak dapat bicara. Saya bicara apa yang saya ketahui saja. Saya tidak mau bicara yang lain. Apa yang saya ketahui, saya ceritakan kepada semua teman-teman atau orang-orang di sekitar sini itu. Jadi itu sebagian kecil misteri yang ada di Ranu Kelindungan, ya Kang ya. Ada sebagian kecil teman-teman. Dan matur nuwun Kang atas kesempatan waktunya. Sama-sama. Terima kasih untuk kesempatan waktunya, bisa menonton di Gonggotan Pring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.